Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Yoga Anjas Pratama MPD, serta rekan-rekan sekalian yang sedang menyaksikan video ini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa ilmu tanpa dibagikan adalah seperti pohon yang tidak pernah berbuah. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Fadliana Rahima dengan NIM 125420010 dari Prodi Rekayasa Kehutanan. Saya hadir di sini untuk membagikan analisis saya mengenai topik yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni dalam Islam. Mari kita lanjut ke presentasinya. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan hakikat ilmu pengetahuan, yang kedua, merumuskan dan menguasai landasan ipteks, dan yang ketiga adalah mengintegrasi estetika dan etika seni. Nah, tauhid itu mencakup dari presentasi kali ini, yaitu dia memiliki 4 jenis. Yang pertama iman dan tauhid, ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Yaitu yang pertama, iman dan tauhid menjadi akar dan penyaring utama segala aktivitas intelektual manusia harus bermuara pada kesadaran teologis bahwa Allah adalah sumber segala kebenaran. Yang kedua ada ilmu pengetahuan, yaitu aktivitas akal manusia untuk membaca, meneliti, dan mengungkapkan keteraturan hukum alam. Yang ketiga ada teknologi, yaitu penerapan praktis dari ilmu pengetahuan berupa alat atau sistem. Yang keempat ada seni, yaitu ekspresi estetika manusia untuk mengagumi keindahan ciptaan Allah. Ada bagian pertama yaitu pengertian dari ipteks dalam Islam. Nah, di bagian pertama ini ada definisi. Yang pertama, secara bahasa berasal dari kata Arab yaitu alama, yang berarti mengetahui atau memberi tanda. Sifat ilmu dalam Islam yaitu yang pertama ada integral dan teosentris. Pengertiannya itu, ilmu bukan sekadar produk pemikiran empiris manusia, melainkan pengetahuan mendalam yang menyikap kebenaran realitas yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik melalui ayat-ayat kauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Yaitu Islam membagi sumber pengenalan ilmu menjadi 2 pilar, yaitu ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Nah, yang ayat kauliyah ini wahyu verbal yang tertulis dan diabadikan di dalam teks suci Al-Quran, berfungsi sebagai pedoman dogmatis, spiritual, filosofis, serta membingkai landasan etika bagi kehidupan manusia. Nah, yang kedua ini ada ayat kauniyah, yaitu segala ciptaan Allah dalam semesta, beserta hukum alamnya yaitu sunatullah yang berjalan dengan rapi dan teratur. Harus dipelajari lewat sains, pengamatan langsung, penelitian ilmiah, dan menggunakan akal pikiran yang kritis. Nah, selanjutnya ada pengertian teknologi menurut Islam. Nah, definisinya yaitu teknologi adalah penerapan ilmu, pengetahuan praktis yang diwujudkan oleh akal manusia atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kedudukannya sebagai wasilah atau sarana bagi manusia untuk mempermudah urusan kehidupan duniawinya. Adapun fungsinya yaitu membantu manusia menjalankan tugas keduniawian secara efektif. Karakteristik teknologi Islam atau value bound itu adalah sains dan teknologi dalam Islam tidak bebas nilai atau value free, melainkan terkait nilai value bound ini. Nah, pengembangan teknologi wajib berjalan selaras dengan atas maqasid syariah atau melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lalu, teknologi yang Islam wajib bersifat humanis, tidak destruktif, dan menjaga kelestarian alam. Nah, ada transformasi teknologi kontemporer, yaitu transformasi teknologi informasi digital. Masa kini beralih peran menjadi ruang kebudayaan bagi umat, yaitu pemanfaatan teknologi siber harus dilandasi oleh prinsip etika komunis Islam, seperti kewajiban tabayun atau verifikasi data guna menyaring informasi palsu. Nah, saya ambil dari Nurhayati pada tahun 2023. Pengertian seni dalam Islam itu sendiri yaitu definisinya, seni adalah ekspresi keindahan lahir dan batin manusia yang bersumber dari fitrah kesucian, karena pada hakikatnya manusia diciptakan menyukai keindahan. Hadisnya yaitu Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kesucian nilai keindahan melalui sabdanya yaitu sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan.
Hadis riwayat Muslim. Ada batasan seni, yaitu konsep seni tauhid, mencakup 3, yaitu yang pertama anti-lagh, prinsip tauhid, dan estetika Quran. Nah, yang anti-lagh ini menghindari hal sia-sia seperti setiap karya seni wajib mengandung pesan moral atau hikmah. Nah, yang prinsip tauhid ini, seni harus mengarahkan jiwa kepada sang pencipta, bukan kemusyrikan. Dan yang terakhir, cerminan keindahan Allah ala jamal melalui harmoni bentuk dan makna. Implementasi seni Islam. Implementasi seni Islam ini di era kontemporer dapat dilakukan melalui seni tari, drama, dan pertunjukan lainnya selama tetap sesuai dengan syariat ya teman-teman, seperti menjaga aurat dan menghindari ikhtilat. Seni Islam tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi sarana untuk menumbuhkan kesadaran spiritual dan mengagumi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui keindahan gerak dan visual. Nah, bab kedua ini ada dasar ilmu pengetahuan dalam Islam. Fondasi teologis Al-Quran. Al-Quran menempatkan proses pencarian pengetahuan sebagai instruktif paling mendasar dalam beragama. Dan yang kedua, Al-Quran memuat isyarat ilmiah yang mendorong manusia untuk melakukan penelitian mendalam terhadap rahasia penciptaan langit dan bumi. Adapun isinya adalah Al-Quran merupakan landasan teologis utama bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Melalui berbagai ayatnya, Al-Quran mendorong manusia untuk membaca, berpikir, mengamati, dan meneliti fenomena alam sebagai bentuk pengenalan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu pengetahuan ini, manusia dapat memanfaatkan alam secara bijaksana untuk memberikan manfaat bagi kehidupan dan peradaban. Adapun kajian wahyu pertama yaitu Iqra, yang artinya adalah bacalah. Quran surat Al-Alaq ayat 1-2 menegaskan bahwa pencarian ilmu merupakan fondasi utama dalam Islam. Adapun perintah Iqra mengajarkan umat Islam untuk terus belajar, meneliti, dan mengembangkan pengetahuan sebagai sarana memahami ciptaan Allah serta membangun peradaban yang maju dan berakhlak. Lalu ada landasan epistemologi berdasarkan hadis. Nabi Muhammad SAW ini memberi dorongan kepada umat Islam untuk terus menuntut ilmu serta menjelaskan keutamaannya dalam kehidupan. Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan bahwa orang yang mencari ilmu akan memperoleh kedudukan muka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan jalannya menuju surga. Masya Allah. Selain itu, hadis juga menjelaskan bahwa Nabi tidak mewariskan harta benda, melainkan mewariskan ilmu pengetahuan. Karena itu, ilmu memiliki nilai yang lebih tinggi dan lebih abadi dibandingkan dengan kekayaan secara materi. Lalu, sehingga menuntut dan menyebarkan ilmu merupakan salah satu cara melanjutkan perjuangan para nabi dalam membimbing umat menuju kebaikan. Hadis keutamaan ahli ilmu, yaitu yang berbunyi keutamaan seorang alim atau berilmu dibandingkan dengan seorang abid atau ahli ibadah tanpa ilmu adalah laksana keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang di langit. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Nah, hadis ini menegaskan bahwa ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam karena menjadi pedoman bagi amal dan ibadah serta memungkinkan seseorang memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Saya ambil dari Yuniartin dan teman-teman di tahun 2024. Adapun bagian yang ketiga yaitu kedudukan ilmu dalam Islam adalah pengangkat derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengambil dari Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Adapun artinya yaitu menunjukkan bahwa Islam menempatkan ilmu pengetahuan pada kedudukan yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung menjanjikan peninggian derajat bagi orang-orang yang beriman dan berilmu. Ayat ini juga menegaskan bahwa kemuliaan seorang tidak hanya diukur dari harta, jabatan, atau keturunannya, tetapi juga dari kualitas iman dan ilmu yang dimilikinya. Oleh karena itu,
ilmu menjadi salah satu faktor utama yang membedakan kualitas manusia dan mengantarkannya pada kedudukan yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hierarki ilmu dan alam. Dalam sistem nilai Islam ini, kedudukan ilmu berada di atas amal perbuatan. Seorang mustahil dapat beribadah secara benar atau mengelola dunia tanpa landasan makrifat ilmu. Nah, prinsip dasar ilmu adalah pemimpin, sedangkan amal ibadah pengikutnya. Nah, selanjutnya ada nilai eskatologis ilmu, yaitu yang pertama ada kedudukan ilmu menembus dimensi kematian manusia, dan yang kedua, apabila seseorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh. Yang kedua, apabila seorang manusia meninggalkan dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara, yaitu yang pertama, sedekah jariyah, yang kedua, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga, ada anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Bagian keempat nih teman-teman, yaitu perintah menuntut ilmu bagi umat Islam. Adapun sifat perintah, yaitu kewajiban universal tanpa batas. Nah, Nabi SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Menuntut ilmu adalah kewajiban universal bagi setiap muslim yang dilakukan sepanjang hayat tanpa memandang gender, usia, ataupun status sosial. Kategorisasi hukum menuntut ilmu. Ada 2 nih teman-teman. Yang pertama ada fardu ain dan yang kedua ada fardu kifayah. Nah, yang pertama ini wajib bagi individu, contohnya seperti mempelajari rukun iman, tata cara sholat, ataupun akidah dasar. Nah, yang kedua ada fardu kifayah, yaitu wajib kolektif komunitas, contohnya itu seperti penguasaan kedokteran, teknik siber, astronomi, ataupun ilmu komputer. Jika tidak ada yang menguasai, satu komunitas berdosa. Adapun metodologi menuntut ilmu yang Islami, yaitu perintah mencari ilmu harus dilakukan secara aktif, progresif, dan dinamis. Umat Islam diperintahkan melalui rihlah ilmiah ataupun perjalanan studi, membangun tradisi berpikir, serta menjauhkan diri dari. Nah, adapun metodologi menuntut ilmu yang Islami, yaitu perintah mencari ilmu harus dilakukan secara aktif, progresif, dan dinamis. Umat Islam diperintahkan melalui rihlah ilmiah ataupun perjalanan studi, membangun tradisi berpikir kritis, melakukan eksperimen empiris, serta menjauhkan diri dari taklid buta atau ikut-ikutan tanpa dasar. Nah, di bagian kelima itu ada evaluasi dan penutup. Jadi kesimpulan daripada presentasi kali ini, yang pertama adalah Islam menempatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sebagai kesatuan integral yang bersumber dari ketauhidan. Penguasaan iptek tanpa moralitas agama akan membawa kerusakan ataupun mafsadah, sedangkan agama tanpa iptek akan mengalami ketertinggalan peradaban nih. Hikmah yang dapat saya ambil yaitu menuntut ilmu adalah bentuk ibadah tertinggi demi merealisasikan peran manusia sebagai khalifah fil ard yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Adapun daftar pustaka, yaitu saya ambil dari beberapa referensi jurnal. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.